Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 sebagai presenter ke-10 akan membahas materi mengenai ketentuan pembentukan istilah. Nah, di sini ada dua bagian yang akan kami bahas. Yang pertama ialah pedoman pembentukan istilah dan yang kedua ialah proses pembentukan istilah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Iklima sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri ketiga, dan Pratiwi Alfira Surya sebagai pemateri pertama, Cahaya Dewi sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Alfari Wasril sebagai pemateri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang ketentuan pembentukan istilah. Yang pertama, pedoman pembentukan istilah. Bagian A, istilah dan tata istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tata istilah atau terminologi adalah perangkat asas dan ketentuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Misalnya, anabolisme pasar modal. Yang kedua, demokrasi pemerataan. Yang ketiga, laik terbang perangkat elektron. Bagian B, istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara, misalnya, anggaran belanja penilaian. Yang kedua, daya radio. Yang ketiga, nikah takwa. Istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja, misalnya, appendektomi kurtosis. Yang kedua, Diphtheria Pleistocene. Bagian C, persyaratan istilah yang baik. Dalam pembentukan istilah, perlu diperhatikan persyaratan dalam pemanfaatan kosakata bahasa Indonesia seperti yang pertama, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep, termasuk dan yang tidak menyimpang dari makna itu. Yang kedua, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang tersedia, yang mempunyai rujukan sama. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa atau konotasi baik. Yang ketiga, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sedap didengar atau euforik. Yang keempat, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bermakna seturut kaidah bahasa Indonesia. Bagian D, nama dan tata nama. Nama adalah kata atau frasa yang berdasarkan kesepakatan menjadi tanda pengenal benda, orang, hewan, tumbuhan, tempat, atau hal. Tata nama atau nomenklatur adalah perangkat peraturan penamaan dalam bidang ilmu tertentu seperti kimia dan biologi beserta kumpulan nama yang dihasilkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Dewi, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai proses pembentukan istilah, di antaranya bagian A, konsep ilmu pengetahuan dan peristilahannya, bagian B, bahan baku istilah Indonesia, bagian C, pemantapan istilah Nusantara, dan yang terakhir pemadanan istilah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Itulah tadi pengertian sedikit mengenai apa itu istilah. Bagian A, konsep ilmu pengetahuan dan peristilahannya. Upaya kecendikian ilmuwan dan pandit telah dan terus menghasilkan konsep ilmiah. Pengungkapannya juga dituangkan dalam bentuk peristilahan. Konsep ilmiah di sini merupakan suatu proses atau prosedur ilmuwan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis. Jadi, ada istilah yang sudah mapan dan ada pula istilah yang masih perlu diciptakan. Oleh karena itu, konsep ilmiah yang dihasilkan ilmuwan dan pandit Indonesia dengan sendirinya menghasilkan istilah yang mapan. Bagian B, bahan baku istilah Indonesia. Adapun bahan istilah Indonesia yang diambil dari berbagai sumber, terutama 3 golongan bahasa ini yang sangat penting. Yang pertama, bahasa Indonesia termasuk unsur serapannya dan bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Nusantara
yang serumpun termasuk bahasa Jawa kuno, dan yang terakhir bahasa asing termasuk bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Inggris yang kini dikenal sebagai bahasa internasional yang paling utama, misalnya pernah menyerap kata dan ungkapan dari bahasa Yunani, Latin, Prancis, dan bahasa lain yang jumlahnya hampir 3/5 dari seluruh kosakatanya. Oleh karena itu, tidak ada satu bahasa pun yang memiliki kosakata yang lengkap dan tidak memiliki ungkapan, gagasan, temuan, dan rekacipnya yang baru. Bagian C, pemantapan istilah Nusantara. Seperti yang kita ketahui bahwa Nusantara adalah istilah yang kerap digunakan dalam menyebut Indonesia. Istilah mengungkapkan konsep hasil galian ilmuwan dari Pandit Indonesia. Pandit Indonesia di sini artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang ahli dalam bidang agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti Bhinneka Tunggal Ika, Batik, Banjar, Sawer, Gulungan, dan Pamor, serta diterima secara luas dan dapat dimantapkan dari hasil dimodifikasi. Itulah penjelasan dari pemantapan istilah Nusantara. Dan yang terakhir yaitu pemadanan istilah. Adapun definisi pemadanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, dan perbuatan pemadanan. Adapun kata dasarnya yaitu padan. Pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia atau ke salah satu bahasa yang serumpun dilakukan melalui penerjemahan, penyerapan atau gabungan, dan penyerapan. Penulisan istilah serapan itu dilakukan dengan atau tanpa penyesuaian ejaannya berdasarkan kaidah fonotatik, yaitu hubungan urutan bunyi yang diisikan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, penerjemahan langsung. Istilah Indonesia dapat dibentuk lewat penerjemahan berdasarkan khususan makna tetapi bentuknya tidak sepadan. Contohnya misalkan supermarket biasa disebut sebagai pasar swalayan. Penerjemahan dapat pula dilakukan berdasarkan khususan makna dan bentuk, misalkan skyscraper biasa disebut sebagai pencakar langit. Adapun keuntungan penerjemahan istilah asing, selain memperkaya kosakata Indonesia dengan sinonim, istilah terjemahan juga meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia. Dalam pembentukan istilah lewat penerjemahan perlu diperhatikan pedoman berikut. Bagian A, penerjemahan tidak harus berasa satu kata diterjemahkan dengan satu kata. Contohnya, psikologis disebut sebagai ahli psikologi. Bagian B, istilah asing dalam bentuk positif diterjemahkan ke dalam istilah Indonesia bentuk positif. Sama halnya dengan istilah bentuk negatif diterjemahkan ke dalam bentuk negatif. Contohnya misalkan inorganik disebut sebagai prakorganik. Bagian C, kelas kata istilah asing dalam penerjemahan sedapat-dapatnya dipertahankan pada istilah terjemahannya, misalkan merger termasuk kelas domina dan gabungan usaha juga termasuk kelas domina. Bagian D, dalam penerjemahan istilah asing dengan bentuk plural, pemarka terjemahannya ditanggalkan pada istilah Indonesia, misalkan alumni lulusan. Yang kedua, penerjemahan dengan perekaan. Ada kalanya upaya pemadanan istilah asing perlu dilakukan dengan menciptakan istilah-istilah baru. Misalkan faktoria, misal sulit diterjemahkan atau diserap secara utuh. Dalam kasana, kosakata bahasa Indonesia atau Melayu terdapat bentuk anjak dan piutang yang menggambarkan pengalihan hak menagih utang. Penyerapan istilah. Penyerapan istilah asing untuk menjadi istilah Indonesia dilakukan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik mengingat keperluan masa depan. Yang kedua, istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia karena dikenal terlebih dahulu. Yang ketiga, istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Yang keempat, istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antara pakar jika padanan terjemahannya terlalu banyak sinonimnya. Dan yang terakhir ialah istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisril. Kelima, gabungan penerjemahan dan penyerapan. Istilah bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan menerjemahkan dan menyerap istilah asing sekaligus. 6. Kerangka ciptaan istilah, kegiatan ilmuwan, budayawan dan seniman yang bergerak di baris terdepan ilmu, teknologi, dan seni dapat mencetus konsep yang belum ada selama ini. Istilah baru untuk mengungkapkan konsep itu dapat direkap cipta sesuai dengan lingkungan dan corak bidang kegiatannya. 7. Pembakuan dan kodifikasi istilah. Istilah yang diseleksi lewat penetapan, penerjemahan, penyerapan, dan perangkap cipta dibegokan lewat kodifikasi yang mengusahakan keteraturan bentuk seturut kaidah dan adat pemakaian bahasa. Kodifikasi itu tercipta dengan tersusunnya sistem ejaan, buku tata bahasa, dan kamus yang merekam dan menetap bentuk bakunya. Baiklah, itulah tadi materi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kami pribadi maupun bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.